Pendidikan kita tidak didesain untuk memajukan bangsa. Kalimat itu terdengar keras, tapi coba lihat kenyataannya. Sejak kecil, kita selalu percaya bahwa orang pintar akan lebih mudah berhasil. Kalau itu benar, kenapa masih ada juara kelas yang menganggur? Kenapa ada orang yang nilainya biasa saja justru memimpin perusahaan? Kalau kepintaran adalah penentu kesuksesan, seharusnya orang paling pintar menjadi orang paling berhasil, tetapi kenyataannya tidak. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya sederhana. Sekolah dan kehidupan memainkan aturan yang berbeda. Di sekolah, kita diajarkan bagaimana menjawab soal dengan benar. Di kehidupan, kita dituntut menyelesaikan masalah yang bahkan tidak pernah memiliki kunci jawaban. Di sekolah, semakin sedikit kesalahan, semakin tinggi nilainya. Di kehidupan, kesalahan justru menjadi bagian dari proses bertumbuh. Sejak kecil, kita dibentuk untuk percaya bahwa juara kelas adalah simbol keberhasilan. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar pula anggapan bahwa dialah yang paling pintar. Padahal, juara kelas hanya menunjukkan bahwa seseorang mampu memenuhi indikator penilaian yang dibuat oleh sekolah, bukan bukti bahwa ia paling siap menghadapi kehidupan. Lebih jauh lagi, kita bahkan tidak pernah tahu bagaimana nilai itu diperoleh. Ada yang benar-benar memahami materi, ada yang menghafal semalam sebelum ujian, ada yang hanya mengejar nilai agar rapotnya terlihat bagus, namun semuanya tetap disebut pintar. Ironisnya, kita juga terbiasa menganggap anak yang jago matematika dianggap anak yang paling pintar, sementara mereka yang unggul di seni, olahraga, komunikasi seringkali dipandang biasa saja. Sejak sekolah, kita sudah diajarkan bahwa kecerdasan hanya memiliki satu wajah. Kesalahan itu terus dibawa sampai dewasa. Ketika memilih jurusan kuliah, pertanyaan yang paling sering muncul bukan lagi ilmu apa yang ingin aku kuasai, tetapi jurusan apa yang paling mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Di titik itu, pendidikan berubah fungsi. Belajar tidak lagi menjadi proses membangun kemampuan. Belajar berubah menjadi investasi untuk memperoleh ijazah. Ijazah diharapkan membuka pintu pekerjaan. Ironisnya, setelah wisuda, banyak yang baru sadar bahwa dunia kerja tidak pernah meminta nilai rapot. Perusahaan tidak membayar seseorang karena dulu menjadi juara kelas. Mereka membayar orang yang mampu menyelesaikan masalah, bekerja sama dengan tim, berkomunikasi dengan baik, membangun kepercayaan, dan cepat beradaptasi ketika keadaan berubah. Artinya, yang dihargai bukan sejarah nilai, tetapi kemampuan yang benar-benar bisa diberikan. Disinilah benturan itu terjadi. Orang yang sejak kecil terbiasa mendapatkan pengakuan karena selalu benar, mulai kesulitan ketika memasuki dunia yang penuh ketidakpastian. Nilai tinggi perlahan berubah menjadi identitas. Akibatnya, kegagalan terasa seperti ancaman. Kritik dianggap serangan, kesalahan dianggap bukti bahwa dirinya tidak sepintar yang selama ini diyakini. Mereka menunggu sampai benar-benar siap, menunggu pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi, menunggu gaji yang dianggap pantas, menunggu waktu yang tepat, padahal dunia tidak berhenti ketika kita belum siap. Kesempatan tidak datang kepada mereka yang paling sempurna. Kesempatan datang kepada mereka yang berani bergerak. Keberanian melahirkan pengalaman. Pengalaman membentuk kemampuan.
Kemampuan membuka peluang yang lebih besar. Sebaliknya, orang yang sejak awal lebih sering gagal justru tumbuh dengan cara yang berbeda. Mereka tidak takut terlihat belum bisa. Mereka berjalan sambil belajar, mencoba, salah, memperbaiki, lalu mencoba lagi. Karena tidak memiliki keunggulan dalam akademik, mereka menggantinya dengan kemampuan beradaptasi. Dan di dunia yang terus berubah, kemampuan beradaptasi jauh lebih bernilai daripada sekedar kemampuan menghafal. Lalu, apakah semua orang yang bekerja keras pasti berhasil? Belum tentu. Di Indonesia, hampir 280 juta penduduk. Saat kita sedang berusaha, jutaan orang lain juga sedang melakukan hal yang sama. Sebagian memiliki modal, sebagian memiliki koneksi, sebagian lahir di lingkungan yang lebih mendukung. Itu adalah kenyataan. Namun, kesempatan tetap memiliki satu syarat. Ia hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang siap. Itulah yang sering disebut keberuntungan. Padahal, keberuntungan bukan keajaiban. Keberuntungan lahir dari pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Itulah sebabnya orang yang paling berhasil tidak selalu menjadi orang yang paling pintar di bangku sekolah. Keberhasilan bukan hadiah untuk si juara kelas. Keberhasilan adalah hasil dari proses panjang yang dijalani oleh mereka yang terus belajar, terus jatuh, dan terus bangkit. Karena pada akhirnya, sekolah hanya mengajarkan cara lulus ujian. Kehidupan menguji sesuatu yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas. Terima kasih dan sampai jumpa.